Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan Ibu Salihanani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi kita hari ini adalah struktur cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menelaah struktur cerita pendek yang dibaca. Sebagaimana yang kita ketahui, pengertian cerpen adalah merupakan cerita yang wujud fisiknya itu berbentuk pendek, tetapi ada standar umumnya yakni cerita pendek yang ketika dibaca itu sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah kata pada cerpen sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dalam bentuk bacaan yang sekali duduk habis dibaca. Struktur cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Pada dasarnya, struktur cerpen terbagi atas 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Ada sebagian cerpen yang hanya memiliki 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan untuk abstrak dan evaluasi itu hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Yang wajib ada dalam struktur teks cerpen ada yang 4 berikut ini. Baik, kita mulai untuk pembahasan struktur teks cerpen. Yang pertama abstrak adalah tahap yang berisi ringkasan atau inti cerita. Bagian ini bersifat opsional dalam artian pilihan. Artinya, boleh ada atau tidak dalam teks cerpen. Pembahasan yang kedua, orientasi adalah tahap pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan pembaca. Latar merupakan sarana pengekspresian watak, baik secara fisik maupun psikis. Latar disebut juga dengan setting. Orientasi mencakup pengenalan tokoh dan setting. Perhatikan contoh orientasi berikut. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Yang terdapat orientasi dalam penggalan cerita di atas adalah mengenai tokoh cerita. Pembahasan ketiga mengenai komplikasi adalah tahap yang berisi urutan peristiwa dan setiap peristiwa hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Dalam tahapan ini terdapat karakter pelaku yang diekspresikan dengan ucapan atau tindakan tokoh serta kemunculan berbagai kerumitan cerita. Komplikasi memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam teks, atau konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai bagian ini. Perhatikan contoh komplikasi berikut. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbutnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur diri, mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Pembahasan yang keempat tentang evaluasi adalah tahap konflik yang terjadi
diarahkan pada pemecahan sehingga dicapai penyelesaian atau leraian. Di dalam setiap cerpen tidak harus ada evaluasi. Pembahasan kelima, resolusi, adalah tahap bagi pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini merupakan menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Perhatikan contoh resolusi berikut. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Pembahasan yang terakhir, yang keenam adalah koda. Adalah tahap akhir yang bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Maksudnya dalam cerpen tersebut terdapat nilai moral yang disampaikan atau tersirat dalam cerpen yang mana si pembaca yang menilai akhir cerpen tersebut. Koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari cerita tersebut. Koda merupakan bagian akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau cerita senang. Perhatikan contoh koda berikut. Berkat kegigihan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Demikian materi kita hari ini. Materi berikutnya akan kita pelajari di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M.